kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kita masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 5. Bersama Kak Citra, mari kita belajar bersama-sama. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya, harus mematuhi aturan. Adik-adik, pernahkah kalian berjalan di jalan raya? Ya, di jalan raya kita harus mematuhi setiap aturan yang ada. Mari kita lihat gambar Udin beserta teman-temannya. Yang pertama, Udin berjalan kaki di trotoar. Udin tidak asal berjalan kaki ketika di jalan raya. Kita tidak boleh jalan kaki di tengah-tengah jalan raya. Sudah disediakan tempat untuk para pejalan kaki yang disebut dengan trotoar. Kita lihat gambar yang kedua. Udin menyeberang jalan tidak asal menyeberang adik-adik, tetapi Udin menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Jadi ini aman adik-adik. Kita akan terjaga keselamatan kita. Kalau adik-adik ingin menyeberang, carilah dahulu jembatan penyeberangan supaya kita aman dan selamat saat menyeberang jalan raya. Kita lihat gambar yang ketiga. Jika adik-adik tidak ada jembatan penyeberangan, adik-adik bisa menyeberang melalui tanda zebra cross ya. Biasanya ada garis warna putih dan hitam. Nah, di situ kalian bisa menyeberang adik-adik. Namun di sini adik-adik juga harus hati-hati ya. Lihat kanan, kiri, kembali lihat ke kanan apakah ada kendaraan yang akan lewat. Nah, biasanya zebra cross ini dikhususkan untuk para pejalan kaki yang akan menyeberang. Di lampu merah pun biasanya juga ada zebra cross. Nah, ini Udin dan teman-temannya juga menyeberang melalui zebra cross. Yang keempat, kita lihat di sini Udin menyeberang melalui zebra cross ketika lampu lalu lintasnya menyala merah. Jadi kita harus berhati-hati adik-adik. Saat lampu lalu lintasnya berwarna merah, otomatis kendaraan akan berhenti. Jadi kita bisa menyeberang melalui zebra cross ini. Kalau lampu lalu lintasnya berwarna hijau, otomatis kita harus menunggu terlebih dahulu sampai lampu lalu lintasnya berwarna merah. Itu adik-adik aturan saat kita berjalan di jalan raya. Kalian juga tidak boleh bergurau, bercanda saat kalian berjalan di jalan raya. Perhatikan di sini adik-adik. Ada pertanyaan yang diajukan Udin. Nah, kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Udin. Ada 6 pertanyaan yang diajukan oleh Udin. Yang pertama, apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Tadi Kak Citra sudah jelaskan apa saja aturan yang harus dipatuhi ketika kita berjalan di jalan raya. Yang kedua, di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Di mana adik-adik? Iya, di jembatan penyeberangan dan di zebra cross. Yang ketiga, kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Kapan adik-adik? Ya, saat kita berada di perjalanan kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Supaya kita selamat dalam perjalanan dan tidak terjadi kecelakaan. Yang berikutnya, siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas adalah Bapak Polisi. Oke, pertanyaan berikutnya.
Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Bagaimana nih pendapatnya adik-adik? Iya, orang yang melanggar lalu lintas itu jangan ditiru ya adik-adik. Itu tidak baik dan tidak benar juga, karena nanti bisa menyebabkan kecelakaan saat kita melanggar lalu lintas. Tahukah kamu kalimat apa yang kamu baca tadi adik-adik? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Apakah adik-adik masih ingat aturan menulis kalimat tanya seperti apa? Kalimat tanya harus diberi tanda tanya di akhir kalimat. Jadi adik-adik kalau menulis kalimat tanya, jangan lupa di akhir kalimat itu diakhiri tanda tanya. Adik-adik nanti bisa melihat video Kak Citra yang menjelaskan tentang kalimat tanya. Nanti linknya akan Kak Citra taruh di description box nanti ya adik-adik, atau klik di atas. Nanti tinggal adik-adik lihat tentang pengertian kalimat tanya dan penggunaannya. Sekarang Kak Citra punya gambar, ini dia. Coba adik-adik ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana yang sesuai dengan gambar ini. Kak Citra akan beri contoh adik-adik. Siapa yang jatuh dari sepeda? Apa yang terjadi dengan bapak itu? Di mana bapak itu mengalami kecelakaan? Coba adik-adik buat kalimat tanya berdasarkan gambar ini. Atau kalian tulis kalimat tanya kalian di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa saat menuliskan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Kita lanjutkan selanjutnya. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Coba kita amati gambar Udin bermain. Udin bermain, melempar, dan menangkap bola. Pernahkah kalian bermain ini bersama teman-teman kalian? Kalau kalian pernah melakukan kegiatan ini, pasti rasanya sangat menyenangkan. Kalian bisa mencoba untuk memukul bola yang dilempar oleh teman kalian. Kalian juga bisa belajar menangkap bola. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Nah, ini dia adik-adik. Ini ada permainan namanya permainan bola kasti. Kalian harus menyediakan alat yaitu pemukul dan bolanya. Petunjuk ketika kita bermain bola kasti. Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar tadi adik-adik. Setelah mahir atau setelah kalian bisa, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Itu adalah aturan dalam permainan bola kasti. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain bola kasti tadi. Udin dan teman-temannya itu berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun, dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup dalam keberagaman. Di sekeliling kalian pasti punya teman yang berbeda suku bangsa, berbeda agama. Ada yang mungkin beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.
Walaupun kalian berbeda agama, kalian harus tetap hidup rukun dan menghargai serta menghormati. Jangan kalian tidak mau berteman dengan teman yang berbeda agama. Itu salah adik-adik. Kita harus toleransi dengan semua teman kita, walaupun berbeda jenis kelamin, berbeda suku bangsa, dan berbeda agama. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Adik-adik harus ingat, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, supaya bangsa kita ini tidak mudah dicerai-beraikan, tidak mudah diadu domba, tidak mudah terjadi pertengkaran. Maka kita harus hidup rukun dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kita. Di sini ada gambar. Lihat adik-adik, ada gambar yang pertama, Udin dan teman-temannya serta masyarakat sedang bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Ini adalah kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Ini perlu kita contoh adik-adik. Gambar yang kedua adalah Udin dan Beni sedang bermain layang-layang bersama. Ini juga merupakan contoh sikap menjaga persatuan dalam keberagaman. Lalu ada ibadah bersama keluarga. Ini juga menjaga persatuan. Jika ada teman-teman kalian saat bermain izin untuk melakukan ibadah, adik-adik tidak boleh melarangnya. Adik-adik harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka beribadah. Di sini juga ada gambar bermain bersama. Itu juga mencerminkan persatuan. Nah, ada bermain sepak bola bersama tanpa membeda-bedakan suku dan bangsa, membeda-bedakan jenis kelamin, membeda-bedakan warna kulit dan sebagainya. Kita harus tetap rukun adik-adik. Ya, melakukan piket bersama di sekolahan. Adik-adik pernah kan piket bersama teman-teman? Bagi tugas kalian dengan adil saat piket. Jadi kalian bisa bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, setiap pekerjaan kita yang berat akan terasa ringan. Dan pekerjaan yang kita kerjakan itu pasti akan cepat selesainya adik-adik. Itu tadi pembelajaran yang bisa Kak Citra sampaikan untuk adik-adik semuanya. Jadi adik-adik, mari kita jaga keselamatan kita dimanapun kita berada. Jika kita ada di jalan raya, kita harus mematuhi setiap aturan yang ada. Kalian ketika bermain dengan teman-teman, haruslah menjaga kerukunan. Adik-adik, demikian dulu ya video pembelajaran dari Kak Citra. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video pembelajaran Kak Citra di teman-temanmu dan di media sosialmu. Kalian juga bisa ikuti media sosial Kak Citra yang sudah Kak Citra cantumkan ini. Begitu adik-adik, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dah.